Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah seperti itu mulianya, tetap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diingatkan oleh Allah untuk selalu menghibur hati orang. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasul, fa'ammal yatim fala taqhar wa ammas sa'il fala tanhar. Kalau kamu ketemu dengan anak yatim, jangan dibentak-bentak. Dia udah sakit karena ditinggal mati oleh bapaknya. Dia sudah sakit karena ibunya sering meninggalkan dia sebab ibunya mencari makan untuk anak-anaknya. Maka jangan dibentak anak yatim. Wa ammas sa'il fala tanhar. Dan kalau ada orang minta-minta, jangan kamu usir. Tujuannya apa? Menjaga perasaan orang. Jangan sakiti manusia. Justru hibur. Kalau ada anak yatim, ya, hibur, senangkan, penuhi kebutuhannya, tanya apa kurangnya. Dan kepada orang yang sedang minta-minta, berikan. Karena dia sudah sakit 2 kali. Sakit karena nggak punya, dan sakit karena harus malu minta-minta. Maka hibur hati orang, jangan buat luka pada diri mereka. Dan ini perintah dan sangat mulia di dalam ajaran Islam. Apakah hanya kepada orang yang hidup? Apakah hanya kepada orang muslim dan orang kufar saja? Ataukah hanya kepada bangsa hewan saja? Jawabannya tidak. Bahkan kepada orang-orang mati sekalipun tetap Rasulullah menghiburnya. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke kuburan dan Rasulullah melakukan hal itu tidak sekali, tapi pada malam hari, bukan siang hari. Kalau zaman sekarang ke kuburan malam hari malah ketakutan, ya. Tapi Rasulullah datang ke kuburan itu malam hari. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah kepada para penghuni kubur? Menjenguk mereka, dan menghibur mereka yang ada di dalam kubur, mengatakan assalamualaikum warahmatullahi mu'minin. Semoga kalian semua dalam keadaan selamat, wahai orang-orang mukmin yang tinggal di tempat ini. Didoakan oleh Rasul, semoga kalian semua selamat. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Sungguh kami sebentar lagi akan gabung bersama dengan kalian. Dihibur, padahal orang yang sudah mati. Disenangkan hatinya, padahal dia telah tiada. Itu akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak kurang. Bahkan ketika membaca Al-Quran, saat melewati firman Allah Subhanahu wa taala, "In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim." Jika engkau mengazab mereka, maka mereka adalah hamba-hambamu, ucapannya Nabi Isa kepada Allah. Dan jika engkau mau mengampuni mereka, maka engkau adalah zat yang maha perkasa dan maha bijaksana atas setiap keputusanmu. Di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis sejadi-jadinya sambil mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan mengatakan, ummati, ummati. Maka Allah Subhanahu Wa Taala dari langit ke-7 mengatakan kepada Jibril, wahai Jibril, datangi kekasihku, kenapa dia menangis? Dalam keadaan Allah sudah lebih tahu apa alasannya. Maka datang Jibril dengan cepat kepada Nabi Muhammad dan mengatakan, wahai Muhammad, Rabbmu bertanya, kenapa engkau menangis seperti ini? Maka Rasulullah SAW mengatakan, ummati, ummati, saya takut terhadap nasib umatku di masa yang akan datang. Bukan sahabatnya, tapi umatnya, kita semua hingga akhir kiamat. Dikhawatirkan oleh Rasulullah, gimana nasibnya umatku nanti kalau saya sudah mati, kalau saya sudah pergi dan tidak ada di tengah-tengah mereka. Maka Jibril kembali datang kepadanya dan melapor. Sebab apa Rasulullah menangis?
Lantas Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Jibril, datangi Muhammad dan katakan kepadanya, inna sanurdika wala nasu'uk. Sesungguhnya kami akan membuat kamu senang nanti di akhirat melihat umatmu, karena kamulah yang akan menyelamatkan mereka semua. Wala nasu'uk, dan kami tidak akan mau mengecewakanmu nanti di hari kiamat. Maka datang Jibril memberikan kabar gembira ini untuk Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah pun berhenti dari tangisnya. Alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, menghibur hati orang, ya, baik dia hidup ataupun mati. Dulu Imam Ahmad mendoakan gerbong maling. Gerbong maling didoakan oleh Imam Ahmad. Namanya Abul Haytham. Setiap sholat Imam Ahmad doa, Allahumma ighfir li Abul Haytham, Allahumma arham li Abul Haytham. Ya Allah, maafkan dosanya Abul Haytham. Ya Allah, sayangi Abul Haytham dan terima rohnya di sisimu. Anaknya Abdullah, anaknya Imam Ahmad yang namanya Abdullah, tanya kepada abahnya, kenapa kok sering mendoakan Abul Haytham? Siapa Abul Haytham ini? Kata Imam Ahmad, wahai anakku, dulu ketika aku dipenjara oleh sang khalifah, aku selalu dicambuk oleh sang khalifah untuk mau mengatakan Al-Quran adalah makhluk, bukan kalamullah. Dan ini bahaya sekali. Kalau kita mengatakan Al-Quran itu makhluk, berarti makhluk itu bisa benar, bisa salah. Namanya makhluk. Bisa jujur, bisa bohong. Dan makhluk, janjinya bakal ditepati atau tidak ditepati, karena makhluk. Dia bisa tahu tentang ilmu gaib, dan ada yang tidak tahu tentang ilmu gaib. Makhluk. Dan kalau kita katakan Al-Quran adalah makhluk, itu sangat mengerikan. Itu kufur orang yang mengatakannya. Maka Imam Ahmad tidak mau mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Namun Al-Quran adalah kalamullah, firmannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dicambuk-cambuk oleh sang khalifah ketika itu di zamannya. Ketika sudah hampir mau mengatakan Al-Quran itu makhluk, ya, ditarik tangannya yang terborgol keluar dari penjara oleh pengawal, ditarik tangannya Imam Ahmad, tapi pakaiannya Imam Ahmad ditarik oleh gerbong maling ini. Kemudian malingnya mengatakan, "Ata'arifuni? Kamu kenal siapa saya?" Imam Ahmad mengatakan, "Saya nggak tahu. Saya adalah Abul Haytham, gerbong maling di negeri ini yang paling ditakuti. Dan kalau kamu melihat hukuman yang dikenakan, dijatuhkan untuk saya adalah 18.000 kali cambukan. Sungguh, setan selalu menyuruh saya berbuat kemungkaran dan saya ikuti itu. Saya nikmati itu, walaupun saya harus dihukum seperti ini dalam kemaksiatan. Maka kamu yang sedang bertahan di dalam jalan ketaatan, jangan sampai kamu kalah dan mau mengatakan Al-Quran itu makhluk. Bertahanlah sampai kapanpun. Saya 18.000 kali cambukan, saya tetap bertahan. Maka kamu harus lebih bertahan." Sejak saat itu diingat kata-kata itu oleh Imam Ahmad, dan itulah yang menguatkan imannya Imam Ahmad. Setelah itu Imam Ahmad selalu mendoakan setiap kali sholat untuk Abul Haytham yang sudah meninggal ini diampuni oleh Allah dan dirahmati, diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dari sini kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diri kita dan juga kaum muslimin yang ada di luar sana, agar diberikan lisan ini untuk mengucapkan yang baik-baik dan untuk menghibur hati-hati orang yang mendengar lisan-lisan kita, dan dijadikan perbuatan kita, sikap kita adalah perbuatan dan sikap yang menyenangkan hati orang lain, bukan sikap yang menyakiti perasaan orang lain. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan dengan itu semua kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak di yaumul qiyamah karena kita sering menghibur hati manusia, kita pun akan dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala, berupa dosa-dosanya kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan diizinkan masuk ke dalam surganya tanpa melewati hisab dan azab. Amin ya rabbal alamin. Ilahuna subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.